Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton minggu ya. Jadi punya channel itu seneng teman-teman ya. Seneng bisa menyapa ya masalah atau bisa mengetahui masalah-masalah kehidupan teman-teman itu ya. Kadang juga tertawa gitu, kadang juga lucu gitu ya. Komentar Anda ini loh lucu-lucu gitu ya. Tapi lucu serius ya. Saya minggu lahirnya suka emosi. Jadi teman-teman weton minggu, emosi itu bukan karena kelahiran Anda minggu, tapi karena diri Anda yang tidak bisa membawa diri. Ya, jadi saya tekankan ya, jangan pernah menyalahkan weton Anda. Minggu kliwon, minggu legi, minggu wage atau apa gitu. Itu hanya sebuah tempat saja gitu. Ya. Ibarat ya, teman-teman weton minggu itu ibarat rumah tipe 36. Ya, ketika seseorang membangun rumah tipe 36 ya, untuk pertama kali dari ujung ya, ujung rumah itu dibangun blok A sampai blok Z ya, itu sama semua, materialnya sama, ukurannya sama, tukangnya sama, semua sama ya. Baru Anda masuk minggu kliwon masuk, minggu legi masuk, minggu pahing masuk ya, rumah ini akan beda-beda. Satu dicat hijau, kuning, biru, ungu dan sebagainya. Ada juga yang sama-sama weton minggu, minggu pahing kok wabe. Itu juga beda-beda. Ya, apa yang bisa kita petik dari ilustrasi semacam ini? Dasarnya sama. Ya, jadi teman-teman weton minggu, Anda dilahirkan itu sama. Sama bersih seperti kain putih baju saya ini loh. Ya. Terus ditulisi sama orang tua Anda. Ya, ditulisi sama orang tua Anda. Abang, hijau, kuning dan sebagainya. Ditulisi sama lingkungan di mana Anda tinggal. Pengaruh lingkungan. Anda katakanlah hidup ya di lokalisasi. Ya, sudah pasti Anda ini akan banyak pengetahuan tentang esek-esek. Ya tahu. Anda hidup di lingkungan pesantren, otomatis Anda akan banyak pengetahuan tentang agama. Ya, lingkungan juga berpengaruh. Terus juga pendidikan. Di mana Anda berpendidikan? Atau Anda tidak menempuh pendidikan? Ini juga berpengaruh. Terus perjalanan hidup Anda, kawan Anda, ini juga berpengaruh. Nah, jadi banyak faktor ya. Jadi bukan salah minggunya. Yang salah itu adalah perjalanan hidup Anda. Nah, kalau Anda sudah seperti itu tahu, itu bisa dirubah. Ubah tadi. Ya, kalau Anda ingin baik, cari lingkungan yang baik. Cari komunitas yang baik. Nah, ini soal lingkungan ya. Terus soal pergaulan pun juga sama. Cari teman yang baik. Ya, kan seperti itu. Cari pendidikan yang baik. Nah, kita ini manusia wajib berusaha seperti itu. Nah, kalau Anda emosian, cari solusi supaya Anda ini tidak emosian. Apa yang menimbulkan Anda emosi? Lingkungan Anda, pendidikan Anda, atau dari dalam diri Anda. Misalkan, ya, Anda ini suka makanan yang mengandung nyawa, daging-dagingan. Ya wajar kalau emosi Anda cepat naik. Apa hubungannya? Ya coba Anda makan daging ya selama 1 minggu. Setelah 1 minggu Anda makan vegetarian, buah sayur. Coba nanti Anda ini akan tahu rasanya dan tahu alasannya kenapa daging itu bisa membangkitkan emosi. Daging apa saja ya, daging ayam ya, sapi, kerbau, ikan, segala macam jenis ikan laut, air tawar, terasi, susu, telur, madu, semua itu membangkitkan emosi. Yang berasal dari unsur-unsur hewani itu membangkitkan emosi. Sebagaimana emosinya hewan yang Anda makan, daging yang Anda makan. Loh, kalau Anda bisa mencegah itu, bukan berarti saya melarang Anda untuk makan daging, tidak. Ya, makan sewajarnya, makan secukupnya.
Ketika Anda tidak bisa mengendalikan, hindari dulu. Sampai Anda bisa mengendalikan. Sudah bisa mengendalikan, bebas Anda makan, tapi tetap terkontrol. Nah, makanya kenapa kok emosi itu bisa kita kendalikan dengan puasa. Karena ketika puasa itu tidak ada suplai makanan terhadap diri kita. Lah, kalau Anda tidak kuat puasa, Anda bisa cari alternatif yang kedua tadi. Kurangi makanan yang mengandung daging. Nah, apakah emosi ini karena weton Anda? Bukan. Tapi karena apa? Perilaku Anda. Nah, inilah. Semoga ini bisa menjadi kesadaran ya teman-teman weton minggu. Bagaimana supaya Anda ini mengenal diri Anda dengan sebaik-baiknya. Dan Anda bisa memperlakukan diri Anda sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kesuksesan diri Anda. Ya, bisa dipahami ya teman-teman weton minggu. Itu pertanyaan saudara kita. Atau komentar ya. Komentar dari saudara kita. Saudara Naren Wicaksono. Nah, terus juga ini ya, komentar saudara Putri Dwi. Saya tirakat sejak kecil, ya. Ibadah sudah saya anggap sebagai kebutuhan. Semoga saya bisa istiqomah. Lah, kalau Anda sudah tirakat dari sejak kecil, teman-teman weton minggu, ya, yang perlu Anda tingkatkan, walaupun sama ya, lakunya sama. Yang paling penting itu adalah kualitasnya. Anda sejak kecil tirakat ibadah sudah menjadi sebuah kebutuhan. Berarti secara jumlah sudah terpenuhi. Tinggal Anda kualitasnya. Penghayatan penjiwaan. Supaya apa? Supaya asrornya Anda dapat. Bukan hanya pahala ya. Pahala pasti ya. Orang ibadah, mau dia itu khusyuk, tidak khusyuk, pahalanya pasti dapat. Ya. Tapi kita juga butuh yang namanya asror gaib. Fadilah, manfaat yang kita dapatkan ketika kita ibadah. Dan itu pasti diberi manakala kita ibadah kita ini berkualitas. Ya, berkualitas itu adalah yang pertama adalah yakin, yang kedua adalah bisa menghayati, menjiwai, yang ketiga adalah sabar dan ikhlas, yang keempat ada kepasrahan, dan yang kelima adalah istiqomah. 5 unsur ini bisa Anda penuhi, maka manfaat atau asrar gaibnya pasti Anda dapatkan. Ya, bisa dipahami ya teman-teman weton minggu. Demikian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar ya. Nah, nanti akan saya buatkan videonya seperti hari ini. Salam rahayu, rahayu, rahayu.